أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم وتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة وأثل تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله مرضات وكل وثاب سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال مصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin ilan qol radhiyallahu ankum. Jadi masih menyambung daripada pertemuan yang minggu lalu tentang pembahasan daripada sholat yang sebagaimana kita ketahui sholat ini adalah tiang agama kita. Dengan kita mendirikan sholat artinya kita mendirikan agama kita. Dengan kita sholat artinya kita menjadikan diri kita orang yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diumpamakan bahwa orang yang sholat itu, apabila orang yang tidak sholat itu bagaikan orang yang punya badan tapi tidak mempunyai kepala. Punya badan tapi tidak punya kepala, itu orang yang diumpamakan bila dia tidak sholat 5 waktu. Nanti ya hantu aja berjalan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga apabila orang perumpamaan Al-Imam Ghazali mengatakan perumpamaan orang yang mendirikan salat yang lahir tetapi melalaikan hakikat yang batin adalah seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja yang agung seorang pelayan yang mati tidak bernyawa. Artinya secara johirnya saja dia sholat, tapi batinnya, hatinya tidak ikut dalam sholat tersebut. Hatinya kemana-mana, batinnya kemana-mana. Maka yang memakan seorang menghadiahkan kepada sang raja, seorang pembantu, seorang pelayan, tapi kada ada gunanya. Kada ada gunanya. Karena seakan-akan pelayan itu mati, tidak bernyawa. Dan perumpamaan orang yang kurang dalam mendirikan bentuk lahir sholat adalah seperti orang menghadiahkan kepada raja seorang pelayan yang buntung dan buta. Sama juga bila seorang kita hanya mendirikan bentuk lahirnya sholat saja. Orang yang kurang dalam mendirikan bentuk lahirnya sholat adalah seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang yang pelayan yang buntung dan buta. Hatinya hadir lah, tapi johirnya apalah, johirnya asal-asalan, johirnya asal-asalan, takbirnya rukuknya bebayat andap, ya asal-asalan, kurang menikmati ketika dalam sholat tersebut. Seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja pelayan yang buntung dan buta, kadang-kadang disuruh-suruh juga. Nah itulah keutamaan kita sholat menghadirkan keseluruhan. Zahirnya bagus, dalamnya juga bagus.
memelihara salat dan khusyuk di dalam salat. Artinya memelihara salat dan khusyuk dalam salat. Kita menjaga salat dan juga menjaga kehusuan di dalam salat tersebut. Termasuk memelihara salat dan mendirikannya ialah kesempurnaan dalam bersuci dan berhati-hati di dalam mengajarkannya kepada badan, baju dan juga tempatnya. Jadi kesempurnaan salat tergantung daripada bersucinya, artinya tergantung daripada wudunya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, at-tahuru miftahus shalah. Bersuci itu adalah miftah, kuncinya salat. Semakin bagus kita bersuci, semakin kita bagus daripada berwudu, maka semakin bagus juga kita salat. Kebalikannya, bila asal-asalan salat wudunya asal-asalan, maka salatnya pun juga akan tidak sempurna, asal-asalan juga. Makanya tergantung daripada wudu tadi itu. Dan juga disebutkan hadis Nabi, at-tahuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Bersuci apa? Bukan hanya secara zahir. Bersuci badan artinya dalam wudu. Secara zahir bersuci anggota badan. Tapi yang paling utama adalah mensucikan batin kita. Itu paling utama. Ketika kita wudu secara zahir kita mensucikan daripada anggota tubuh kita, tapi yang paling utama lagi adalah ketika kita berwudu sambil mensucikan zahir daripada anggota badan kita, juga kita mensucikan batin kita. Itu yang paling utama. Nah, mensucikan batin kita, menghilangkan daripada penyakit-penyakit di dalam hati. Nah, ketika kita berwudu sambil kita membasuh seluruh anggota tubuh kita dalam keadaan wudu, maka kita minta kepada Allah. Ketika kita membasuh muka, sebagaimana kita minta kepada Allah dosa-dosa yang ada di wajah kita dihapus, maka juga penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita dihilangkan oleh Allah. Ketika kita membasuh tangan kita, secara zahir kita meminta segala dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan kita dihapus, juga minta segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap membasuh anggota tubuh kita secara zahir, kita minta dihapus segala dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Tapi juga kita minta dihapus segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Atau secara nyatanya itu ketika kita membasuh tangan kita, sebagaimana Engkau ya Allah menghapus daripada segala dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan, maka bersihkanlah segala kotoran yang ada di dalam hati ulun. Itu yang paling utama. Dan orang yang menyempurnakan wudu serta mengerjakannya 3 kali tanpa was-was dan tidak berlebihan. Karena was-was dalam bersuci dan sholat merupakan perbuatan syaitan. Nah, jadi perlu yang namanya kita bersuci itu mengikut daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wajibnya sekali. Nah, wajibnya sekali. Wajibnya sekali, ada yang menjaga hadis. Allahumma salli. Sibgatul wudu'i marrah. Nabi berkata, asal wudu itu adalah sekali, itu wajibnya.
Paman tawaddu'a marrataini kana lahu kiplani minal ajri. Siapa yang berwudu 2 kali basuhan maka baginya 2 kali lipat pahala. Artinya kita membasuh tangan sekali. Bila 2 kali maka kita mendapatkan pahala 2 kali. Nah. Wa man tawaddu'an salasa fahuwa wudu al anbiya min qabli. Dan barang siapa yang berwudu lah mengulangnya sebanyak 3 kali maka seperti wudu'ul anbiya min qabli, seperti wudunya para nabi sebelum aku, jar Nabi kita Muhammad. Ini ada dalilnya, tapi wajib sekali. Wajib ini bila banyunya kita pas-pasan. Nah, bila tidak di sungai ini 3 kali ada berhabisan banyu. Nah, bila 2 kali basuh sekali. Nah, ini wajib. 2 kali 2 pahala yang kita dapatkan. 3 kali seperti para nabi yang terdahulu mengerjakannya. Nah, dan kama kita. Dan jangan tadi was-was nih, kadang-kadang was-was ini lah sudah berwudu rasa belum, rasa tak ulang-ulang. Nah, itu perbuatan tadi setan. Nah, perbuatan setan. Artinya apa? Bila sudah was-was nih, nah, jangan menghitung wudunya lagi sudah. Nah, begitu basuh muka sudah sambung yang lain. Nah, kadang-kadang enak merasa was-was sudah terbasuh kah belum? Sudah rata kah basuhannya belum? Nah, sudah begitu yakin sekali, kusut bujur-bujur sudah sambung yang lain. Nah, supaya menghilangkan was-was. Sama ketika takbir tuh. Kadang-kadang ada kan imam yang was-was Allah. Sudah begitu. Allahu Akbar langsung kanjut tuh ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, jawab Allah. Kalau jadi tuh was-was tuh setan yang gawian setan. Allahu Akbar sudah katanya. Allahu Akbar. Nah, tapi kamu was-wasnya jangan jadi imam. Nah, kalau ada penyakit was-was jangan jadi imam, paham. Lah, jangan hendak keras hati. Berikan kesempatan yang lain, karena jadi lelucuan. Nah, was-was karena Allah, hadangi jabangnya kena. Allah, kalau jadi Allah. Nah. Baik cari yang lain imamnya. Kecuali memang ada lalu atau semua was-was. Ya, imamnya was-was, makmumnya was-was, ada awal lagi sudah. Hah? Jadi munang imam was-was ganti ha. Nah, cari yang lain. Nah, karena was-was ini menular. Penyakitnya bisa menular. Bila kita mau olo-olo bisa kena juga kita. Ini setan bisa memindahkan pulang. Nah. Jadi was-was itu perbuatan setan. Ingat tadi masalah wudu tadi. Nah, ada Nabi Muhammad berkata, "Man tawaddu'a lis-salati fa ahsana wudu, tsumma qama ila salati, fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladhu ummu." Man tawaddu'a lis-salati, bahwa siapa yang dia berwudu untuk salat, fa ahsana wudu, yaitu dia membagusakan. Kada asal-asalan bujur-bujur sampai nang basuhannya tenang. Wah, artinya dibagusakannya, betul-betulnya memperhatikan segala masalah tadi. Wah, yang rukun wudunya mana, basuhan rukunnya yang mana, yang wajibnya yang mana. Wah, diperhatikannya betul-betul. Masalah sunnah-sunnahnya digawi. Wah, summa qama ila salati fa innahu, dan setelah selesai wudu dia mendirikan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladhu ummu. Waladathu ummu.
Maka ketika dia sholat itu, artinya setelah selesai sholat, yahruju min khati'atihi, maka Allah akan menggugurkan, menghilangkan, mengeluarkan daripada kesalahannya kayaumi waladathu ummi, seperti dia itu baru dilahirkan daripada ibunya kembali. Bila bujur-bujur tadi dibagusakan wudunya. Nah, jangan nang kayak apa ya, asal-asalan. Nah, ini ada kan asal-asalan nang boya nang wudu tuh kayak apa? Itu nang menyapu rambut tuh nang asal nanti japai aja nih. Ya, apalagi imbas subuh kanang. Ya. Ini Pak Hasan di sini apa dibagusakan bujur-bujur basuhan tuh sampai rata. Nah, yang mana wajah yang wajib kena air wudhu, yang mana disampaikan bujur-bujur. Jangan nang asal-asalan nang duduk boleh nang. Ya Allah, yang menjapai anu nih rambut. Apalagi anak muda bila jambulnya tuh nah, oleh mana basah jambulnya tuh. Ya, bila ada jambulnya tuh. Ya Allah. Nah, faedahnya besar. Nah, bila wudunya baik, mereka mendirikan sholat, maka ketika dia selesai sholat, yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia dihapus daripada segala kesalahannya seperti dia baru lahir kembali dari rahim ibunya. Adanya kada berisi dosa kepada Allah. Nah, dosa kepada Allah menon manusia tetap aja kada kawa dihapus. Kecuali minta halal, minta ridha, minta maaf lawan manusia tersebut. Man tawada'a lis-salati wa shalla qafarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas salati ila al-ukhra allati taliha. Ada pula manfaat daripada wudu. Ini daripada apa Imam Sayuti mengumpulkan hadis-hadis tentang faedah wudu, tentang manfaat orang yang wudu. Artinya manfaat orang yang betul-betul membaguskan wudunya, menjaga segala sunnahnya, segala wajib jadi jaga betul-betul. Man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarahullahu junubahu ma bainahu wa bainas salati ukhra allati taliha. Siapa yang berwudu untuk salat dan melaksanakan salat, maka Allah kaffarahullahu junubahu, maka Allah akan melebur, menghapus dosanya ma bainahu wa bainas salah, antara salat dia yang lakukan sampai salat yang berikutnya. Nah, kita salat apa ini antara isya. Nah, kita tadi wudu, bagus wudunya, setelah itu kita salat, maka selesai salat tersebut kaffarahullahu junubahu, maka Allah menghapus, melebur dosa-dosa kita ma bainahu wa bainas salatil ukhra, dari salat isya nanti sampai salat subuh dihapus. Dihapus dosa-dosa kita. Antara sholat itu dengan sholat yang lainnya, ya Allah. Tapi dengan catatan subuhnya digawi. Kalau bang sembahyang isya aja, bodoh sembahyang isya, sudah terhapus dosaku sampai sholat subuh. Bila inya sholat subuh, maka antara waktu isya itu sampai waktu subuh, ketika inya mengerjakan sholat subuh, terhapus pula. Baina isya lawan subuh tadi, dosa-dosanya kepada Allah dihapus pula. Antara waktu subuh sampai waktu zuhur, ketika subuh sudah dikerjakan, ketika dia mengerjakan sholat zuhur dengan wudhu yang bagus tadi itu, maka dosa dia antara waktu subuh sampai zuhur dihapus pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asal dengan catatan nanti sholat berikutnya itu dikerjakan, dah digawi. Nah, bila kadang menggawi, apa artinya? Dosa. Karena terhapus dengannya. Nah, makanya bila orang ini mengerjakan 5 waktu, habis dosa-dosanya. Nah, habis dosa-dosanya kepada Allah. Cuman dibagusi wudunya dan itu. Bila wudunya bagus, insya Allah sholatnya pun bagus, tenang. Tapi bila wudunya untuk belelajuan, asal-asalan, sembahyangnya pun asal-asalan juga jadinya. Artinya sholatnya pun tidak ada ketenangan. Nah, salah satu agar kita bisa menjaga sholat kita dengan khusyuk, dengan tenang tadi itu, dengan kita menjaga wudu tadi itu, membaguskan wudu lah, memperbaiki wudu kita. Jangan sampai kayak apa jual tuh, kayak ayam makan umpan, laju pada wudunya. Banyak faedah-faedahnya. Man nama ala wudu'i qadrakahul mautu fil tilkal lailati fahuwa indallahi syahidan. Siapa yang tidur dalam keadaan wudu, qadrakhul maut, itu datang kematian. Fil tilkal lailah, dalam pada malam itu ketikanya tidur. Bahwa indallahi syahidah, maka ia termasuk orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baudu guring. Nah, baudu. Jadi bila ada guring malam ini dah mulai satu mata. Kalau setamat baudu. Nah, paling lawas 10 menit. Itu lawas benar dah. 5 menit yang kena sampai lah. Nang baudu. Nah, guring. Baca doa wudu, yaitu sebelum hendak baca doa guring, insyaallah. Jadi Nabi apa? Bahwa indallahi syahidah, apabila meninggal malam itu maka di sisi Allah dia orang seperti syahid. Ikut nang berperang di zaman Rasulullah SAW. An-naimu tahiru kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci maka ia seperti orang yang berpuasa yang melaksanakan salat malam. Nah, ini pahalanya. An-naimu tahiru kas-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, kas-shaimil qaim, seperti orang yang berpuasa dan juga seperti orang yang mendirikan sholat malam, pahalanya. Karena Allah ini bila pahala gana tuh ngalih nggawi. Apalagi bila sudah ngantuk benar, hawa dingin, kan di mana enak bodoh nih. Tadi diumpamakan syahid di sisi Allah. Ini seperti orang yang bila dalam keadaan tidur dalam keadaan tahir, artinya berwudu suci, kas-shaimil qaim, seperti orang yang berpuasa dan juga orang yang mendirikan sholat malam. Man tawaddu'a ala tahri kutiba lahu asyru hasanatin. Man tawaddu'a ala tahri kutiba lahu asyru hasanatin. Siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci maka ditulisnya 10 kebaikan. Artinya orang nang tajadid wudu, memperbaiki wudu. Ini belum batal ketika masuk sholat tajadid, berwudu bahasa pulang. Nah, ketika dia berwudu bahasa itu maka bertambah 10 kebaikannya. Kayak antara waktu maghrib dengan isya. Antara maghrib waktu isya, ketika kita selesai sholat maghrib masih ada wudu. Kalau masuk waktu isya kita berwudu bahasa pulang, padahal belum batal, maka bertambah 10 hasanah kepada kita, bertambah 10 kebaikan kepada
kita. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Nyata sudah. Miftahus shalah wudu. Kunci salat itu dengan wudu. Artinya pembuka daripada salat itu dengan kita berwudu dulu. Bila tidak ada wudu, dia 100 rakaat menggawe. Bukan dikatakan salat. Jadi harus ada wudu. La wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Dan tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya setelah wudu kada berdoa, maka kada sempurna. Maka doa setelah wudu apa? Siapa nak ingat? Doa setelah ini boleh diingatkan, nggak diingat tak? Siapa yang ingat doa setelah wudu? Hah? Ya Allah. Apa doanya? Hah? Apa tadi? Allahumma ja'alni bersuara bang. Apa tadi? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Cuma pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ada lagi sambungannya. Allah. Disudahkan ketika kita setelah sholat wudu membaca surah apa? Inna anzalna. Minimal sekali, afdal 3 kali. Inna anzalna. Setelah selesai membaca doa wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matla'il fajr. Makanya bila berulah wudu itu jangan bercampur lawan perwuduan toh di rumah. Jangan bercampur lawan apa? Jamban. Mana terpisah. Jangan di kamar mandi juga. Kalau terpisah di luar. Ini nyaman. Di tempat wudu tuh khusus. Sudah belajar sunnah-sunnah wudu? Apa? Sunnah-sunnah wudu? Di antaranya apa? Sebelum wudu baca basmalah sunnah. Setelah itu taslif, mengulang sebanyak 3 kali sunnah. Itu apa? Menghadap kiblat. Makanya wudu itu keran mata apa? Pancuran wudu atau keran wudu itu supaya ketika kita wudu langsung berhadapan dengan kiblat. Jadi zaman tuntut wudu langsung angkat tangan. Apalagi membasuh dulu kedua tangan sunnah. Kalau memasukkan air ke dalam hidung dan mulut berkumur-kumur.
Kalau kena ada sisa-sisa makanan, kumur-kumur dulu, memasukkan air ke dalam hidung juga sunnah. Banyak sunnah-sunnah wudhu. La yaqbalullahu salata ahadikum ija ahdatha hatta yatawaddu'a. Allah tidak akan menerima salat salah satu dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Akan terima, artinya batal. Bila salatnya berhadas batal, berwudu pulang, hanya salat pulang. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan bila merasa sudah ada hadas. Al-wudu'a ala al-wudu'i nurun ala nur. Nah, wudu atas wudu lainnya ada cahaya atas cahaya lainnya. Ketika masih kita berwudu, ketika kita masih ada wudu, masuk waktu salat berwudu pulang, maka nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya Nabi Muhammad itu kena pinanduk dengan umatnya, itu salah satunya bekas air wudu tadi itu terpancar cahayanya, nurnya terpancar. Banyak lihat cahaya muka orang nang sering sholat lawan nang kada beda. Orang nang sholat tuh walaupun orang sering sholat walaupun hirang, tapi masih nyaman dipandang. Ada cahayanya kayak Akbari tuh, hirang lah, tapi rajin sembahyang jadi putih. Nah, tahu mana Akbarinya nih? Dua Akbari, orang Papua tuh, asalnya berislam, rajin sembahyang, hirangnya tuh kada kayak hirang pohon Papua asli lagi sudah. Ada cahayanya. Nah, ada cahayanya. Apalagi orang Jepang. Jepang nang penyembah matahari. Putih-putih, Korea tuh. Putih-putih, cuman kalas. Kada bercahaya. Karena kada berwudu. Karena kada berwudu. Seandainya masuk Islam, sholat, berwudu, berasih mana muhammednya tuh. Bukan hendak, bukan bilangnya hendak juga. Putih berasih. Nah, kalasnya lain putihnya. Nah, apalagi orang Islam sudah putih, rajin pulang sholat, keindangan tuh bang lakiannya. Allah. Memperbaharui wudu untuk setiap sholat termasuk sunnah, dan memelihara wudu untuk waktu yang lama secara mutlak adalah disukai dan mengandung banyak manfaat. Telah sampai kabar kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabiullah Musa, apabila engkau ditimpa musibah sedang engkau tidak dalam keadaan suci, maka janganlah menyalahkan selain diri engkau sendiri. Gunanya kita nang wudu, menjaga wudu itu salah satunya manfaat mencegah kemudaratan kepada kita. Makanya Allah kepada Nabi Musa, bila engkau tertimpa musibah, tertimpa apapun, tapi engkau dalam keadaan tanpa ada wudu, jangan salahkan aku, ya Allah. Artinya wudu ini benteng lah, benteng perisai dinian toh, bilanya kada tapi hendak kerasukan, jaga wudu. Biar bila bina hendak kada kena ampun orang, jaga wudu. Itu bentengnya. Apa kiriman orang kah? Jaga wudu. Itu perisai. Karena bila kita terkena musibah sedang engkau tidak dalam keadaan suci, maka janganlah menyalahkan selain diri engkau sendiri, ya Allah. Salahkan seorang, kenapa? Karena sudah disuruh jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Lah, cuman kadang-kadang kita nih kada. Manfaatnya luar biasa.
Ya Allah. Dan telah diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih yang bahwa siapa yang berwudu dengan baik maka semua dosanya keluar dari anggota-anggota tubuhnya, dan ia pun masuk dalam salat dalam keadaan bersih daripada dosa. Nah, asal baik doa Pak wudunya. Jangan asal-asalan. Bagus-bagus wudunya. Perlu lah wudu, jaga wudu. Bukan maulid tadi wudu juga lah macam maulid. Hah? Wudu lah. Anang ada binanya nek. Hah? Belum batal lagi lah. Wudunya batal kan sudah belum? Karena waktu membaca maulid tadi ada wudu kah? Ada. Jaga wudu ketika baca maulid. Nah, karena Nabi itu suci. Nah, Nabi itu bersih. Ketujuh orang bersih. Bila baca salawat kadang tanpa bersih. Ada ketujuh Nabi. Nah, baca apa aja, salawat kah, istighfar kah. Bila dengan wudu bertambah lagi pahalanya. Nah, baca Quran dengan wudu bertambah lagi pahalanya. Nah, kadang-kadang buhan maulid kada wudu, jaga wudu. Ya Allah, berwangi-wangi pula. Kita hendak memuji Nabi itu dengan wangi-wangian, jangan nang bau masam. Nabi kada tujuh bau masam. Makanya ketika kita ajak maulid kan tuh berbagi minyak lah. Ini Nabi itu wangi, bahkan sangat wangi. Ketujuh wangi. Ketujuh wangi. Nah, berminyak harum. Nah, turun pada rumah anak maulid itu berharum-harum. Dengan lelakian. Beginian seadanya aja. Jangan nang sampai setengah botol disemprot. 100 meter keciuman aja masih baunya. Ya Allah. Termasuk memelihara sholat dan mendirikannya ialah segera mengerjakannya pada awal waktu. Ini yang kadang-kadang ngalih kita. Nah, awal waktu ini ngalih kita. Nah. Ya, setidak-tidaknya jangan sampai waktunya kepepet. Nah. Waktu kepepet paham biar. Nah, hendak habis dah. Nah, bila hendak habis itu yang akhirnya nih, nah, wudunya asal-asalan, sembahyangnya laju. Karena waktu sudah hendak habis, mengejar kah ya? Mengejar takutan ajan sudah. Lalu nang sembahyangnya laju, wudunya laju, sudah. Kada ada husuknya lagi, kada ada tenangnya lagi. Makanya maksud kita diperintahkan untuk awal waktu itu biar betul-betul dalam keadaan dapat husuk. Ini bila awal waktu itu tenang menggawinya. Karena waktu panjang. Tapi kalau sudah nang sisa 10 menit, 5 menit itu pasti tergesa-gesa sudah. Terburu-buru kita mengerjakan sholatnya. Nah, kan terburu-buru pada mungkin tenang lagi. Pikirannya apa? Mudahan jangan ajan, mudahan jangan ajan. Mudahan sampat itu aja lagi. Tapi di awal waktu tuh ini nyaman. Hendak panjang kah imamnya? Hendak lambat kah? Hendak laju kah? Pun laju janganlah. Slow aja supaya tenang. Dalam hal ini terdapat banyak keutamaan yang besar dan bukti atas kecintaan kepada Allah dan kesegeraan mendapatkan keridhaan dan kecintaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, awalul waktu ridwanullah. Nah, kita salat tuh awal waktu maka ridwanullah. Artinya Allah akan ridho dengan kita. Wa akhiruhu afallah.
dan akhirnya adalah maaf daripada Allah. Wa innal abda la yusalli salata wa lam yuhrijha min waqtiha wa lama fatahu awal waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Seharusnya hamba menunaikan salat dan tidak mengeluarkannya daripada waktunya. Sesungguhnya awal waktu yang dilewatkannya lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Lewat awal waktu artinya meninggalkan kita dunia dan isinya. Ya, bila kita kadang lewat awal waktu, maka meninggalkan dunia dan isinya. Bila kita awal waktu artinya apa? Mengambil dunia dan isinya. Sugih pada Haji Isam nih. Salah. Sugih daripada siapa lagi? Siapa ampun Facebook tuh. Asal di awal waktu. Wa akhiruhu afwallah. Artinya bila ketika kita sholat di awal waktu, nah, kita mendapatkan ridho daripada Allah. Wa akhiruhu afwallah. Ketika kita salam, kita mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diampuni oleh Allah. Dunia dan isinya dapat. Nyaman anak sugih itu. Asal menggawe di awal waktu, sugih enggak? Bila nang asal-asalan, anak waktu hendak habis, ngakanya dunia dan isinya tinggal, kayak anak sugih. Bila di awal waktu ujang bagi Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan dunia dan isinya. Ridho Allah dapat. Ketika dia selesai sholat, maaf daripada Allah dapat. Bila di awal waktu. Bila kada di awal berarti ingin meninggalkan dunia dan isinya. Artinya meninggalkan dunia dan isinya karena mau sugih. Aman secara anu nih. Oh iya, kenapa kita nih? Karena mau sugih-sugih juga. Yo, oh bersembahyang kita. Bilang nah hendak habis waktu terus. Nah, padahal ujian Nabi Muhammad orang yang awal waktu mendapatkan dunia dan isinya. Bila meninggalkan awal waktu artinya meninggalkan dunia dan isinya. Nah, artinya apa? Bila hendak sugih sembahyang di awal. Jaga. Nah, harus saya minta syarat lagi kemana-mana. Jaga syarat daripada Allah nih gina. Jaga syarat daripada Nabi kita Muhammad gina. Awal waktu gawi. Anak sugih apa aja tuh? Sugih ilmu, sugih harta, sugih hati. Jaga. Cuman wudunya dibagusi. Nah, wudunya dibagus-bagusi. Nah, tenang kita berwudu. Jangan nang asal-asalan. Dan kalau menggawilah Allah, alhamdulillah kita hari terakhir ya Allah, mati mau hari terakhir tuh. Lah malam Rabiul Awal bulan apa tahun ini malam nang esok kita 30 sudah 30 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua sampai bulan Rabiul Awal akan datang. Insyaallah kalau yang mempersiapkan hatinya dengan baik ketika menyambut Rabiul Awal, maka ketika keluar daripada Rabiul Awal dia akan paling banyak mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila nang sekadarnya aja, artinya aja ibaratnya Rabiul Awal ini mengharapkan makannya aja, mengharapkan makannya aja. Ya jurun tadi orang ya Allah. Kepada cinta pada saya berkorban sedikit. No Nabi ya Allah. Nah, menyumbang 5.000. Sekian maulid ya. Tapi kan dapat 5.000 lah. Udah 5.000. Nyumbang 5.000. Membawa anak 4 tikung.
membawa anak 4 ekor 5 lawan mamanya. Abahnya membawa anak 2. Berarti 5 tambah 2 tambah 3, berarti 3 lah 8. Kan? Mana mayu 5.000 tuh menukar nasi bungkus 8 bungkus. Mayu ada. Cuman berkah Nabi tadi. Nang 5.000 tuh bisa membawa 8 bungkus boleh. Yalah, berkah Nabi kalau menyumbang 5.000 tak kalau bawa 8 bungkus boleh kayak baharat loh. Berkah Nabi, sayang Nabi lan kita nih nah. 8 bungkus anak tuh deh, mamanya bawa 4 berlima lan mamanya lah. Abahnya bawa anak 2 berarti 8 bungkus. Tambah tambahan 3 11. Hal 5.000 bisa 11 bungkus. Bekah Nabi Muhammad SAW. Amun ke warung kada kawak 5.000 ini 11 bungkus. Yalah. Bawa 5.000 berapa bungkus 11 ya? Cantok orang mana hal? Ya bekah Nabi Muhammad. Kan. Berkorban sedikit dia dapat ya. Ya Allah. Artinya jangan berpikir Pak, bila hendak berkorban lawan Nabi Muhammad tuh, lah jangan engken. Ya Allah. Nah, di mana di Sungai Kali mudahan tahun depan ya sapi. Mudahan tahun depan sapi. Kalau dah ada, bila niatnya bagus untuk Nabi Muhammad, Allah akan tolong. Kalau mengibarkan Nabi Muhammad niatnya akan ditolong oleh Allah. Namun kada ada niat sama sekali, ya juga 5.000 dia mati 5.000. 10 tahun sudah. Orang itu semakin tahun semakin meningkat. Artinya bertambah karena kita merasakan bagaimana manfaat kita untuk mencintai Nabi itu kita merasakannya. Ya Allah, mati-mati 5.000 sekian maulid, mati-mati 10.000 sekian maulid. Ya Allah. Ini orang yang banyak juga dapatnya. Banyak habis, banyak juga dapatnya. Wani habis, banyak juga dapatnya. Nah. Cuman 5.000 itu nasi itu dapatnya sudah. Tapi yang lain-lainnya berhitung Bang Lawan Nabi. Ya Allah, nah. Biar sarik buan bian udah bapak. Malah Nabi engken bengar. Allah. Sagan Nabi dan Rasulullah Allah yang akan balas. Mudah-mudahan tahun panjang umur kita semua bertamu Rabiul Awal akan datang. Tahun datang. Dan lebih meriah lagi. Meriah dalam arti apa? Hati ini nang meriah. Hati ini nang gembira. Bukan perayaannya namun perayaan meriah, tapi hati kada meriah. Percuma juga. Hati bertambah gelap. Bertambah jauh daripada Allah, bertambah jauh daripada Nabi Muhammad. Percuma kita. Kita hendak hati kita semakin bercahaya. Semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup